Shalom, selamat sore. Saya Jenderal Putra Manoet dari kelas 1C, NIM 2103020096. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Essential Concept in Sociology yang ditulis oleh Anthony Giddens dan Philip W. Sutton. Buku ini membuat kontribusi untuk tugas ini dengan memperkenalkan beberapa konsep esensial sosiologi. Banyak di antaranya bertindak sebagai rambu-rambu untuk perkembangan tertentu dari sosiologi di atas 150 tahun. Terakhir atau lebih, memahami ini sangat penting. Konsepnya, asal-usulnya, dan penggunaan kontemporer seharusnya membantu pembaca untuk melihat bagaimana pokok bahasan sosiologi telah berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan konsep dalam sosiologi biasanya terkait dengan teori dan studi empiris yang menuntut konsep untuk memahami kehidupan di masyarakat dan tingkat dari konteks itu ke dalam sosiologi, di mana mereka berada diperdebatkan dan disempurnakan, menjadi lebih tepat dan berguna dalam proses lainnya, termasuk keterasingan, kepanikan moral, dan globalisasi. Secara khusus diciptakan oleh sosiologi untuk membantu mereka mempelajari fenomena sosial, tetapi kemudian menyelinap ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka mempengaruhi persepsi orang dari dunia tempat mereka tinggal. Ini sangat berbeda dengan situasi dalam ilmu alam. Terlepas dari bagaimana banyak konsep dan ilmu alam dibuat, konsep-konsep itu tidak memiliki potensi untuk mengubah perilaku hewan dan tumbuhan. Sebagai Giddens berpendapat, ini adalah contoh atau satu proses yang disebut satu arah di dalam sosiologi. Konsep ini menghasilkan penelitian dan teori-teori dilakukan untuk membuat jalan mereka kembali ke masyarakat pada umumnya, dan orang-orang dapat mengubah ide dan perilaku sebagai hasilnya. Ini berarti bahwa penelitian sosiologi merupakan bagian dari proses dua arah atau sosiologi dan subjek mereka belajar. Proses dua arah berarti bahwa konsep sosiologi secara inheren tidak stabil dan terbuka untuk modifikasi dan perubahan, tidak hanya dalam sosiologi profesional wacana, tetapi di dunia sosial itu sendiri. Ini juga berarti bahwa bahkan mungkin sebagian besar konsep adalah pada dasarnya diperebutkan. Artinya mereka digunakan dalam berbagai posisi teoritis dan tidak ada kesepakatan umum pada mereka. Namun ini mungkin melebihkan tingkat variasi dan ketidakkesepakatan dalam prakerja. Prakteknya, teori-teori yang bersaingan dalam sosiologi relatif kecil dan jumlahnya, dan disembunyikan fakta bahwa lebih banyak konsistensi dan integrasi di antara mereka daripada yang mungkin pertama muncul. Konsep yang dikembangkan dalam satu perspektif teoritis sangat sering digunakan pada orang lain. Konsep keterasingan misalnya, awalnya direncanakan oleh Karl Marx, memungkinkan dia untuk lebih memahami sifat pekerja di masyarakat kapitalis. Namun itu dihidupkan kembali lebih dari satu abad kemudian, diangkat dari teori Marxis aslinya, bingkai dan diberi kesempatan hidup baru oleh industri sosiologi untuk menilai bagaimana perasaan pekerja tentang lingkungan kerja. Dalam prosesnya, konsepnya adalah dimodifikasi, dan meskipun beberapa Marxis mungkin keberatan, versi telah memberi kami beberapa yang sangat berharga, wawasan tentang bagaimana tempat kerja dan manajemen yang berbeda sistem berdampak pada kehidupan pekerja. Konsep penting, kami tidak berang untuk menghasilkan yang komprehensif ringkasan konsep sosiologi. Sebaliknya kita ingin memilih dengan hati-hati tentang 70 konsep yang telah membantu membentuk atau sedang membentuk. Khususnya di bidang penyelidikan, kami telah memiliki beberapa konsep yang telah teruji oleh waktu, kekuasaan kelas, ideologi, masyarakat, dan budaya misalnya. Konsep seperti ini telah digunakan selama seluruh perjalanan sosiologi sejarah, namun mereka terus merangsang perdebatan dan panduan proyek penelitian hari ini. Lainnya seperti jenis kelamin, konsumerisme, identitas, dan jalan hidup. Tidak memikirkan sejarah yang panjang, tetapi dampaknya sangat signifikan. Konsep seperti itu tidak hanya merangsang tumbuh besar dari penelitian, tetapi telah membentuk
kembali perdebatan yang lebih tua dan memaksa kami untuk menilai kembali nilai konsep sebelumnya. Akhirnya kami telah memasukkan beberapa konsep yang sangat baru, di antaranya interseksionalitas, globalisasi risiko, dan keadilan restoratif. Ini adalah penilaian kami bahwa ini memiliki sudah menghasilkan beberapa studi penelitian inovatif dan kemungkinan besar akan tertanam di dalam mereka bidang spesialis sebagai konsep penting. Entry lebih panjang dari biasanya untuk kunci biasa buku konsep. Tujuan kami adalah untuk memberikan lebih dari sekedar singkatan definisi yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sebagai gantinya, kami menyediakan diskusi panjang untuk masing-masing konsep yang memasukkannya ke dalam sejarah dan konteks teoritis, mengeksplorasi makna utamanya dalam memperkenalkan beberapa kritikan yang relevan dan poin pembaca untuk potongan penelitian kontemporer dan beriteror yang dapat mereka baca sendiri. Struktur ini memungkinkan pembaca untuk menghubungkan sejarah sosiologi dalam bentuknya yang kontemporer melalui pengembangan konsep-konsepnya. Selain itu, banyak konsep lainnya adalah dibahas dan didefinisikan secara singkat dalam entry industrialisis. Konsep lainnya adalah dibahas dan didefinisikan secara singkat dalam entry, misalnya juga termasuk yang terkait konsep urbanisasi, pasca industri, dan modernitas ekologi. Oleh karena itu, pembaca disarankan untuk digunakan indeks sebagai panduan untuk menemukan banyak konsep lainnya. Kita akan langsung saja pada poin yang pertama, yaitu 1. Berpikir sosiologi. 1. Ceramah. Definisinya adalah cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang dan tindakan terhadap subjek itu. Yang kedua, globalisasi dengan definisi kerjanya. Berbagai proses yang dilalui secara geografis populasi manusia yang tersebar di dekat kontak yang lebih cepat satu sama lain, menciptakan komunitas tunggal nasib atau masyarakat global. Yang ketiga, kemodernan dengan definisi kerja. Periode ini dari pertengahan abad ke-18 Eropa pencerahan hingga setidaknya pertengahan 1800-an. Ditandai dengan sekularisasi, rasionalisasi, demokratis, individualisme, dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Yang keempat, postmodernitas dengan definisi kerja, sebuah periode sejarah mengikuti modernitas yang kurang didefinisikan dengan jelas, pluralistik, dan beragam secara sosial daripada modernitas yang mendahulunya. Postmodernitas dikatakan memiliki dan dikembangkan dari awal 1970-an dan seterusnya. Asal-usul konsep ini berasal dari pergantian postmodern dalam teori sosial dimulai pada pertengahan 1800-an, meskipun konsep postmodern terletak pada dekade sebelumnya dalam budaya dan seni. Yang kelima, rasionalisasi dengan definisi kerja, sebuah proses sosial jangka panjang di mana ide-ide tradisional dan keyakinan digantikan oleh aturan dan prosedur metodis dan formal, cara berpikir untuk mencapai tujuan. Yang keenam, masyarakat dengan definisi kerja, sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang terstruktur dan institusi di antara komunitas besar orang yang dapat direduksi menjadi koleksi sederhana atau agregasi individu. 7. Struktur atau badan. Definisi kerjanya adalah dikantomi konseptual yang berakar pada upaya sosiologi untuk memahami keseimbangan relatif antara masyarakat berpengaruh pada individu, struktur, dan kebebasan untuk bertindak dan membentuk masyarakat, agensi. Bagian yang kedua adalah melakukan sosiologi dengan beberapa pembahasan, yaitu 1. Tipe-tipe ideal dengan definisi kerjanya. Konstruk murni penelitian tentang sebuah sosial fenomena, menekankan hanya beberapa dari yang utama beberapa aspek utama yang digunakan untuk mendekati persamaan dan perbedaan dalam konkret kasus dunia nyata. Yang kedua adalah metode kualitatif atau kuantitatif dengan definisi kerja.
Perbedaan mendasar antara pendekatan-pendekatan itu untuk penelitian yang mencari pengetahuan mendalam dengan memanfaatkan proses penalaran dan pengambilan keputusan subjek atau yang disebut kualitatif, dan itu yang digunakan untuk pengukuran secara ekstensif untuk mengukur fenomena sosial atau kuantitatif. Yang ketiga adalah realisme dengan definisi kerja, sebuah pendekatan penelitian sosial yang menekankan pada keberadaan realitas eksternal objektif yang mendasarnya penyebab yang dapat diterima untuk penyelidikan ilmiah. Yang keempat adalah refleksivitas dengan definisi kerja, sebuah karakterisasi hubungan antar pengetahuan dan masyarakat dan atau penelitian dan subjek berfokus pada refleksi terus-menerus dari aktor sosial dari diri mereka sendiri dan konteks sosial mereka. Yang kelima adalah sains dengan definisi kerja, metode untuk mendapatkan pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan tentang dunia berdasarkan teori pengujian terhadap yang dikumpulkan bukti. Yang keenam adalah konstruksionalisme sosial dengan definisi kerja, pendekatan sosiologi yang agnostik terhadap realitas fenomena sosial, lebih memilih untuk menyelidiki cara bahwa ini diproduksi dalam hubungan sosial. Bagian yang ketiga, lingkungan dan urbanisasi dengan beberapa pembahasan, yaitu 1. Pengasingan dengan definisi kerja, pemisahan atau keterasingan manusia dari beberapa aspek penting dan dari sifat mereka atau dari masyarakat, sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan ketidakberdayaan. Yang kedua adalah lingkungan dengan definisi kerja dalam sosiologi, lingkungan alam planet bumi, bukan lingkungan ekonomi, lingkungan bisnis atau ciptaan manusia lainnya. Yang ketiga adalah industrialisasi dengan definisi kerja, prosesnya dimulai pada pertengahan abad ke-18 Inggris dan Eropa, menggantikan manusia dan hewan tenaga kerja dengan mesin, khususnya di bidang produksi dan pekerjaan. Yang keempat adalah migrasi dengan definisi kerja, pergerakan orang dari satu wilayah geografis ke yang lainnya, terutama di seluruh masyarakat nasional yang menjadi lebih luas dan umumnya selama abad ke-20. Yang kelima, mempertaruhkan dengan definisi kerja, menurut Ulbricht, upaya untuk menghindari atau mengurangi potensi terutama risiko buatan yang merupakan produk dari aktivitas manusia. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan dengan definisi kerja, sebuah pendekatan yang menggabungkan konservasi jangka panjang dari lingkungan alam global dengan ekonomi pembangunan bagi negara-negara berkembang. 7. Urbanisme dengan definisi kerja, karakter khas kehidupan di kota-kota modern dan perkotaan dan dampaknya terhadap sekitar daerah pinggiran kota dan pedesaan. Bagian yang keempat, berpikir sosiologis dengan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, birokrasi dengan definisi kerja, jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern. Yang kedua, kapitalisme dengan definisi kerja, sistem ekonomi yang berasal dari barat berdasarkan pertukaran pasar dan produksi laba untuk referentasi dan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, konsumerisme dengan definisi kerja, cara hidup yang umum bagi masyarakat relatif kaya yang mendorong pembelian konsumen secara terus-menerus barang yang bermanfaat bagi perekonomian maupun pribadi pemenuhan. Yang keempat, definisi tenaga kerja dengan definisi kerja, pemisahan tugas kerja dan jabatan dalam proses produksi yang menciptakan perluasan ekonomi saling ketergantungan. Yang kelima, pendidikan dengan definisi kerja, sebuah lembaga sosial yang mempromosikan dan memungkinkan transmisi pengetahuan dan keterampilan lintas generasi, paling sering melalui wajib belajar. Yang keenam, organisasi dengan definisi kerja, sebagai kelompok sosial atau entitas kolektif yang secara internal terstruktur untuk memenuhi kebutuhan sosial atau untuk mengejar tujuan tertentu. Yang ketujuh, agama dengan definisi kerja mengikuti Mail Durkheim, sistem kepercayaan yang terpadu dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci yang menyatukan orang-orang menganutnya menjadi suatu komunitas.